Ya, silakan. Iya. Grogi mana? Ini HP-nya Pak Dokter. Santai ada Pak Dokter. Ini sebenarnya harus ada penyaring kabarin, tapi nggak apa-apa, coba dulu. Ini sebagai tahap awal Pak Ya. kan di ruang podcastnya Pak Luar Dewan, biasa. di stabilitas podcast. Stabilitas Pak Dewan. Ini minuman khas dari Bima. Hanu ke lu perpiri. Perpiri surumbul. Tiruan panul kawan deh, nono pakai. Itu harganya 5.000. Oh, 5.000 sudah. Siap. Luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, Ya. saya kesekian kali bertemu dengan Enggak apa-apa ini Pak tutup. Dewan viral kita. Ya. Jadi baik viral di media sosial, YouTube, kemudian media sosial Facebook dan lain-lain. Tapi ini merupakan cambukan bagi generasi muda agar kita juga memiliki spirit baru dengan hadirnya Pak Dewan ini sebagai salah satu tokoh yang kita anggap di salah satu di Donggo dan Suramandi juga memiliki taring secara politik, gitu kan? Ya, enggak juga, biasa aja. Ya, berani berbuat berani mengkritik setiap kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah daerah, jadi eksekutif, sebagai eksekutif dan lain sebagainya. Tentu banyak hal yang mesti harus kemudian Adinda ingin tanyakan nanti, tetapi ini hanya sebatas spirit bagi saya secara pribadi dan kemudian generasi-generasi muda yang ada di Suramandi, Donggo dan 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Pak Dewan. Jadi yang pertama yang kemudian ingin saya tanyakan, Pak Dewan ini kan dikenal sebagai salah satu dewan yang kritis, ya, dewan yang merespon setiap dinamika kebijakan eksekutif di tataran kabupaten, tentu memiliki spirit, ya kan? Kira-kira keberanian Pak Dewan ini apa sih yang melatar belakangi? Ya, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Dokter Muda ya. Saya ucapkan terima kasih sudah datang. Tamu terhormat sosok Dokter Muda dari Desa Sepuh. Ini sekampung dengan saya, beliau ini luar biasa ya. Kami sudah tamat SMA, beliau masih SD, tapi sekarang udah luar biasa, udah jadi seorang dokter. Alhamdulillah luar biasa, sangat bangga kami juga sebagai keluarga yang ada di wilayah Kecamatan Suramandi. Terima kasih sudah bertanya ya. Ini mengenai eksistensi ya kita ya sebagai wakil rakyat. Alhamdulillah saya latar belakang itu pers. Dari latar belakang saya itu datang dari jurnalis, lalu kita duduk di DPR. Tentu tidak jauh ya, tidak jauh, artinya hati dan perasaan kami itu tetap kepada keberpihakan kepada rakyat. Nah, kenapa kita mengkritisi? Ya, mengkritisi itu sebagai tanda bahwa kami mencintai pemimpin kami. Kami tidak mau pemimpin kami terlena dengan jabatan, terlena dengan kekuasaan, atau terlena dengan rayuan, bujukan dan lain sebagainya dari pihak-pihak tertentu atau orang-orang yang merasa dekat dan merasa beruntung ketika dekat dengan kekuasaan. Sehingga kami hadir di situ bagaimana mengingatkan seorang pemimpin ya agar bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi saya mengkritisi itu bukan berarti kita benci. Itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kami terhadap seorang pemimpin, bagaimana kita bisa menjadi mitra yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Itu Pak Dokter ya. Tentu tindakan Pak Dewan ini kan juga ada yang senang dan juga ada yang tidak senang. Lebih-lebih di pihak eksekutif kan. Kira-kira di tengah Pak Dewan memunculkan jiwa kritiknya terhadap pemerintah ini, bagaimana perasaannya Bapak? Saya itu kalau setiap mau berbicara ya di media ataupun medsos itu ada ukuran. Jadi kami tidak bicara sembarangan, kami tidak bicara ngawur dan apalagi kita merekayasa sebuah pernyataan. Apa yang kami sampaikan itu adalah
yang kami alami, yang kami paham, yang kami tahu di lembaga DPR ya. Kalau persoalan ada yang suka dan tidak suka, itu konsekuensinya bagi seorang politisi itu caci maki, itu udah hal yang biasa. Dan kami sebagai anggota DPR ya, saya anggap itu adalah juga motivasi, juga sebagai bahan evaluasi kami ketika kami bersikap atau bertindak di lembaga DPR. Pernah terpikir nggak Pak Dewan? Pak Dewan ini kan seorang kritikus, ya kan? Tentu bukan hanya pemerintah daerah dan kemudian atau teman-teman legislatornya atau beda fraksi gitu kan. Tentu masyarakat juga berpikir bahwa oh Dewan ini terlalu kritis, Dewan ini terlalu glamor dan lain sebagainya. Pernah nggak terbesit dalam pikiran Pak Dewan akan menurunkan elektoral politiknya Pak Dewan di tengah masyarakat? Saya tidak berpikir ke sana. Saya ini dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan selama 5 tahun. Ya, dari 5 tahun itu saya mencoba membuktikan pengabdian saya sebagai wakil rakyat karena saya dipilih oleh rakyat. Nah, persoalan kita ini, elektabilitas kita ini menurun atau akan bertambah, itu rakyat akan menilai ya. Tapi bagi saya begini, kita boleh mengkritisi, tetapi kita juga harus berbuat untuk rakyat. Jangan sampai nanti kita berteriak, mengkritisi, yang pada akhirnya hanya untuk mencapai kepentingan saya pribadi. Saya tidak mengkritisi dengan cara-cara demikian. Saya mengkritisi kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah itu menjalankan roda pemerintah ini bisa baik dan lebih baik lagi, dan rakyat bisa hidup damai dan sejahtera ya. Nah, kita bisa lihat saat ini ya Pak Dokter ya, bahwa 18 kecamatan kita dengan 191 desa itu ya, konflik horizontal, konflik yang terjadi itu kan, aksi blokir jalan, aksi bunuh-membunuh, pelecehan seksual, itu meningkat loh Pak. Nah, kejadian seperti ini apa penyebabnya? Ya. Makanya pemerintah di sini harus hadir. Bagaimana meminimalisir kejadian seperti ini, atau paling tidak ya mengurangi. Ya. Ini justru kami lihat ini aksi blokir jalan ini hampir setiap hari loh Pak. Ini ada apa? Kok masyarakat cepat lagi bersikap? Ini apa masalahnya? Itu harus dicari tahu. Apakah masyarakat tidak puas dengan kebijakan pemerintah? Apakah ada penyebab lain dari sikap dan perilaku pemuda sehingga mereka sedikit-sedikit blokir jalan? Ini harus dicari tahu. Nah, makanya pemerintah itu harus melihat akar permasalahan. Ini kita ini terjadi penurunan, degradasi moral. Ini yang perlu kita telusuri. Makanya kami itu tidak henti-hentinya mengkritisi itu. Kenapa? Karena saya melihat postur APBD kita ini saya sudah mau bicara dengan APBD Pak ya. Postur APBD kita ini 1,8 triliun itu Pak Dokter ya. Untuk masyarakat itu berapa persen? Dari 1,8 triliun itu hampir 70% itu belanja pegawai loh. 30% nggak sampai 30% untuk rakyat. Ini bagaimana caranya? Uang kita begitu banyak, tetapi uang itu lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, belanja aparatur ya. Makanya kemarin saya kritisi itu salah satu yang saya pertanyakan kemarin itu antara lain hasil evaluasi APBD kita tahun 2022 ya. Hasil evaluasi APBD kita tahun 2022 kemarin, ini saya data ada ya. Untuk belanja BBM di lingkup Pemkab Bima itu 5,7 miliar loh. Bahan bakar minyak dan pelumas. Ini BBM ini untuk siapa? Kalau 5,7 miliar kita arahkan pembangunan untuk rakyat, berapa banyak desa yang bisa menikmati pembangunan? Ini BBM untuk siapa? Bupatinya mau kemana? Wakil bupati mau kemana? Sekdanya mau kemana? Para pejabat mau kemana? Sampai menggunakan BBM yang begitu banyak. Itu maksud saya. Satu. Yang kedua, untuk anggaran penerimaan tamu oleh kepala daerah misalnya. Itu 2,7 miliar misalnya. Tamu datang dari mana? Berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Berapa kali sebulan? Dana begitu banyak. Itu membuktikan bahwa APBD kita ini sebenarnya, kalau kita mau serius memberikan pelayanan pada rakyat, saya yakinlah tidak ada rakyat blokir jalan, tidak ada rakyat yang saling membunuh. Ini kan terjadi penurunan moral. Ya, kenapa? Kemarin siapa yang salah?
Apa salah rakyat? Rakyat hanya sekian persen bagi kami, bagi pandangan kami. Tapi kalau kita lihat postur APBD, tidak ada postur APBD itu yang mengarah langsung kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Justru APBD kita lebih banyak difokuskan untuk melayani kebutuhan para kepala daerah dan para pejabat itu. Kritik yang kemudian coba dibangun oleh Pak Dewan ini kan dianggap sebagai, oh Pak Dewan ini Pak Dewan Facebook ini. Ya kan? Sedikit-sedikit upload di Facebook, sedikit-sedikit upload di Facebook gitu kan. Jadi tidak pernah Pak Dewan itu berada di dalam ruang rapat, tidak pernah diekspos. Ya. Jadi ini anggapan sebagian besar. Pak Dewan. Oke, gini. Di DPR itu ada 45 kursi untuk anggota DPR. Di lembaga DPR. Di sebelah kanan ada pejabat eselon 2, di sebelah kiri pejabat eselon 3, 4. Di sana juga DPR. Dan setiap rapat paripurna ada yang sidang tertutup, ada yang terbuka. Jadi kalau saya bicara di lembaga DPR itu yang mendengar itu siapa? Yang mendengar anggota DPR yang hadir dan para pejabat yang hadir. Masyarakat tidak tahu. Yang kedua, saya tidak bisa dong secara langsung ke JK ada kegiatan di DPR. Tidak boleh, etika. Setelah itu baru. Paling tidak kita ambil videonya dulu. Nanti setelah selesai rapat baru kita ya expose misalnya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus main Facebook, sedikit-sedikit Facebook? Iya. Ini saya memberikan informasi terhadap agar rakyat buka mata. Agar rakyat juga paham, mengerti. Oh, ini yang terjadi di lembaga DPR ya. Nah, kalau seandainya tidak ada kami DPR, ini rakyat bisa tahu dari mana? Mestinya harus bersyukur dan berterima kasih. Ada semacam kami ini masih punya kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan rakyat. Nah, persoalannya, masyarakat ada yang menolak, ada yang tidak. Bagi saya, yang menolak dan yang menerima pernyataan saya, itu ya hal yang biasa. Politik ya, ini politis ya. Jadi kalau orang yang mencaci maki, ya, saya ini kan paham. Makanya tadi saya sampaikan, apa yang saya sampaikan itu terukur. Bagi mereka yang merasa beruntung di sekitar kekuasaan, maka tidak akan pernah mereka menerima apapun bentuk pernyataan kami, walaupun itu benar, apalagi salah. Ya, maka bagi saya itu, saya tidak mau tahu, mau siapa saya ungkap. Tidak ada urusan. Dia mau backing kekuasaan, dia mau apa, nggak jadi masalah, biasalah. Ya sama-sama mereka mungkin cari makan, ya saya juga mengungkap sebuah kebenaran. Nah, kebenaran ini ketika mereka membantah, ya silakan. Nah, tapi ingat, kita bisa lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyat hari ini ya. Hampir seluruh wilayah kecamatan saya Kabupaten Bima itu pada saya. Oke, terima kasih Pak Dewan. Ya. Jadi luar biasa pemaparan Pak Dewan dari tadi kan. Jadi beberapa poin-poin data yang menurut saya valid ya. Jadi memang mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Dewan. Ya. Jadi ketika kemudian ini dipertanyakan kebenarannya oleh pihak-pihak yang terkait. Ya. Begitu. Jadi begini Pak Dewan. Jadi terlalu tinggi mungkin saya Ya. Silakan, nggak apa-apa, santai aja Pak Dokter. Ya, silakan. Jadi begini Pak Dewan. Ada beberapa hal penting juga ini berbicara terkait persoalan representasi generasi. Ya kan, selama kurun waktu Pak Dewan berada di kursi legislatif, kan? Jadi kurang sekali melakukan diskusi intens, baik antara dapil, maksudnya baik di dapil 3 maupun di teman-teman generasi muda gitu kan. Ya. Tentu respon generasi muda hari ini menganggap bahwa Pak Dewan, ya mohon maaf, bukan hanya Pak Ita saja, mungkin bagi teman-teman yang lain. Mana pedulinya Pak Dewan terhadap generasi muda hari ini? Mana pedulinya Pak Dewan terhadap generasi muda hari ini? Mana pedulinya Pak Dewan terhadap generasi muda hari ini? Ya, terima kasih, ini luar biasa ya. Banyak pemuda-pemuda kita yang merasa atau menganggap bahwa kita ini tidak peduli dengan generasi. Saya pikir begini, generasi kita ini ada yang instan.
Instan itu ketika dia mengatakan sesuatu, berharap sesuatu, tidak diberikan, terima kasih. Tidak diberikan, ngomel. Saya ini anggota DPR, ya, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap pemuda juga, khusus ya. Tapi saya minta, pemuda kita ini mau melaksanakan program kegiatan semacam apa? Apa dulu? Tapi kalau pemuda hanya membawa proposal setiap saat, list donatur, minta bantuan ABCD, ini bagaimana kita ini? Sampai kapan kita berbuat itu? Silakan. Bangun komunikasi, buka ruang dengan kami, mau diskusi soal apa. Tapi saya tidak mau sia-sia Pak Dokter. Untuk apa kita terlalu berhayal, berhayal memperbaiki daerah tempat tinggal kita, tetapi kita tidak mampu berbuat. Ya? Sekarang, banyak anak muda kita, ketika dia mau berbuat sesuatu atau paling tidak gotong royong, misalnya, ya, cat kuburan, cat pagar. Cat pagar aja sedikit-sedikit minta dana. Misalnya nih kan. Yeah. Ini kan hal kecil. Tidak perlu kita berkelompok-kelompok cat kalau ini semacam pendapat saya. Saya maunya begini, pemuda kita ini harus bangkit mandiri. Pemuda kita ini harus bangkit mandiri. Iya, betul. Begini lagi Pak. Bagaimana cara bangkit mandiri? Silahkan buat program apa? Apalagi sekarang lapangan kerja kita sudah ada nih. Lapangan kerja yang tidak ada sama sekali. Maka saya berharap ada pemuda generasi bangsa kita, khusus Donggo dan Suramandi, mohon maaf ya. Kita bicara Donggo dan Suramandi, padahal ini hampir semua kabupaten ya. Mengajukan sebuah harapan. Misalnya permohonan. Bahwa mereka ini punya kemampuan, tetapi ya harus disertai dengan proposal yang jelas. Baru kita mau bantu. Bukan kita tidak perlu dengan pemuda ini. Pemuda kita ini yang salah bagi saya ya. Pemuda kita ini yang salah bagi saya ya. Salahnya apa? Instan. Mungkin Pak Dokter bisa paham tentang instan itu. Jadi mereka hanya bisa ya berbicara, mengkritisi, tapi tidak mau berbuat. Ya lalu kapan? Sampai kapan? Ini saya tidak mau kalau ada generasi bangsa kita ya, khusus Donggo dan Suramandi yang pintar mengkritisi tetapi tidak mau berbuat. Tapi sekali lagi saya bangga juga bahwa Donggo Suramandi tidak ada blokir jalan. Ini kebanggaan kami. Luar biasa. Tidak ada kebanggaan kami, tidak ada blokir jalan. Sesuatu tidak boleh blokir jalan yang akan merugikan orang banyak. Tetapi mari berbuat ya. Kalau kita mau berbicara atau kalau kita mau menyampaikan sesuatu, silakan sampaikan ya. Oke, luar biasa. Jadi Pak Dewan. Ayo Pak, selamat malam dulu ya. Selamat malam Pak dosen ya. Pak, ini kayak nggak apa-apa ya. Tentu begini Pak Dewan. Pak Dewan ini kan selain dari satu Pak Dewan yang dianggap sebagai Pak Dewan yang kritis, ya kan. Kemudian di tengah kritisnya dapat menaikkan pamor politiknya, satu. Kemudian yang kedua, ada isu-isunya yang kemudian saya dengar Pak Dewan. Pak Dewan menjual dana pokir kepada masyarakat. Enggak ada. Ya, artinya dana pokir Pak Dewan ini dibayar. Ya, bukan sepenuhnya kemudian diserahkan kepada pemuda dan lain sebagainya. Kalau begini, kalau Pak Dewan berbicara the young generation, jadi ada generasi baru yang kemudian memiliki gagasan yang hebat. Ya, seperti yang kemudian dicita-citakan oleh Pak Dewan tadi, tentu ya respon positif yang kemudian dilakukan oleh Pak Dewan tanpa harus menjual pokir tersebut. Terima kasih. Ini menyentuh kita ini sebagai DPR ya, luar biasa. Dan saya pikir begini, kemarin di NTB itu ada yang mengkritisi tentang pokir. Pokir itu diatur oleh aturan. Pokir itu pokok pikiran DPR. Dari program yang diberikan oleh pemerintah terhadap DPR, bukan uang yang dikasih. Jangan sampai ini salah paham. Ada orang berpikir itu uang, bukan uang. Kami ini diberikan ya pokir itu oleh eksekutif berupa pembangunan, item pembangunan. Pertanyaan berikutnya, kenapa dijual? Bicara soal pokir, ini bicara pengabdian ke depan kami. Ketika kami memberikan pelayanan terhadap rakyat berupa pembangunan, ya mudah-mudahan rakyat juga bisa melihat hasil jerih payah kami. Tapi pertanyaan,
di dalam dunia politik itu bicara kos politik, Pak. Iya. Setiap langkah kami turun aja di wilayah Donggo Sermandi itu ya, kita butuh dana, Pak. Saya ke Donggo Sermandi itu, mohon maaf ya, saya bicara ini terbuka. Iya. Saya berani turun ke Donggo Sermandi kalau saya punya uang 1 juta di kantung. 1 juta di kantung. Dari mana kita dapat uang ya? Nah, kalau dana kebutuhan sampai 1 juta, 1 kali turun, dalam 1 bulan misalnya 3-4 kali turun berapa? Lalu untuk apa 1 juta? Jangan salah. Setiap 1 kali 1 titik kami duduk, minimal itu 100.000 1 titik. 50.000 itu terpaksa itu, tidak ada dana ya. Nah, oleh karena itu, kalau bicara pokir, itu bicara tentang hak kami di DPR, di lembaga. Untuk kita bawa ke masyarakat. Tapi kalau ada masyarakat yang bilang DPR jual pokir, tidak ada DPR jual pokir. Pokir kami ini dikerjakan oleh pengusaha. Tidak ada DPR yang kerja proyek juga. Bapak bisa lihat. Selama 2 tahun saya jadi DPR, tidak ada kita kerja proyek. Silakan, bisa dicek. Ya. Kita turun aja lapangan, kenapa? Tapi kita turun sekali-sekali kita itu paling tinjau. Lihat, ini kenapa kondisinya. Semua proyek kami dikerjakan oleh pengusaha. Kalaupun kita kasih ke rakyat, ada 1-2 titik. Tetapi jangan lupa, orang yang mau mengerjakan proyek, orang punya anggaran loh, Pak. Ya Pak Dokter silakan misalnya butuh pekerjaan, misalnya ya, contoh ya. Oh Pak DPR, saya mau nggak, boleh nggak saya usulkan penghuni, nanti saya kasih kerja, nanti saya kerja. Silakan. Tapi Bapak nanti jangan sampai rakyat, tukang, kuli. Sekarang orang kasih ke, ada juga. Ada yang kita kasih pekerjaan, misalnya 50-60 juta, kuli dan tukang, dia utang. Ini kita kasih ke rakyat loh. Ya saya tidak mau, kok sampai utang. Artinya, orang mereka itu orang yang punya kemampuan, Pak Dokter ya. Tidak mungkinlah kerja orang tidak punya kemampuan. Nah, kedua, bagi masyarakat, misalnya ya, ada pemuda, dia meminta pembangunan dari kami DPR. Kita kasih. Tapi kamu jangan nuntut kerja ya. Yang kamu tuntut itu pembangunan, bisa bawa ke sana. Tapi kalau kamu nuntut kerja, tidak boleh. Karena kami juga ini punya anggota di lapangan. Kami ini punya relasi politik kami. Relasi inilah yang kami percaya untuk membangun di lapangan, untuk membangun, mengerjakan proyek. Yang pada akhirnya juga nanti kami punya kepentingan politik, kami juga bisa ya berafiliasi dengan mereka. Kenapa? Karena kami ini duduk di sini, duduk di DPR itu, pertama dipilih oleh rakyat karena kepercayaan rakyat. Yang kedua, kami harus mampu melayani rakyat. Misalnya, Pak Dokter datang ke saya, minta bantuan sesuatu. Saya contoh aja. Pak Dokter minta mesin misalnya. Kami ini ada pengadaan mesin. Ini bulan berapa nih? Ini bulan 2. Pak Dokter datang minta mesin. Sementara pengajuan program kami itu bulan 11 sudah selesai. Tapi Pak Dokter ini butuh. Aduh Pak Rafidin, di lahan saya itu ada sekitar 20 orang, 10 orang. Saya butuh mesin. Nah mesin itu kami berikan. Dari mana? Kita beli mesinnya, bukan pengadaan. Bapak dari mana uang? Pertanyaannya, dari mana uang? Kami bisa minta bantuan kepada relasi kami. Silakan belikan mesin, silakan bantu. Dibantu kami. Itulah manfaat daripada kemitraan kami dengan pihak-pihak pekerja proyek. Pak Dokter, begitu Pak Dokter. Oke, Pak Dewan. Generasi kita di Dapil 3, Soromandi, Donggo, Sanggar, dan kemudian Tambora memiliki potensi yang sangat besar. Ya kan? Ada yang sarjana, magister, dan kemudian doktor. Ya kan? Tentu potensi mereka ini layak kemudian dijual di hadapan publik. Kemudian di sisi yang lain, Pak Dewan ini kan, ini kami yang menganggap Pak Dewan ini bukan lagi sebagai legislatif gitu, tetapi sebagai pemimpin kami, ya, walaupun memang tugasnya Pak Dewan ini kan sebagai representasi untuk menyampaikan ini, menyuarakan hak rakyat, dan kemudian yang kedua itu membuat regulasi dan lain sebagainya melalui perda dan lain-lain. Tentu banyak harapan-harapan generasi, ya kan? Pak Dewan ini apa yang dilakukan oleh Pak Dewan untuk kepentingan generasi? Terlepas kita berbicara terkait persoalan proyek, ya kan? Katakanlah begini, satu di dunia pendidikan, kemudian yang kedua di dunia pariwisata, kemudian yang ketiga, kemudian di dunia ekonomi. Pernah nggak Pak Dewan ini menawarkan gagasan bagaimana kemudian menghidupkan UMKM yang kemudian dimiliki oleh
ini yang berada di Soromani, Donggo, Sanggar, dan kemudian Tambora. Ya. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi ini bicara kepentingan generasi bangsa kita ya, pemuda kita ya. Pertama, yang saya lihat tuh begini pemuda kita ini. Sampai hari ini tidak ada pemuda Donggo Soromani yang datang ke saya minta program. Kecuali Ketua Karang Taruna Desa Sempung, Syekh Aris Munandar, kemarin datang minta penataan wisata Madaoi. Dan saya sudah anggarkan 100 juta. Nanti yang kerja orang kami. Tapi di lapangan silakan bekerja. Kontraktornya sudah ada. Tapi di lapangan nanti kontraktor kita minta apa kontraktornya itu pekerja di lapangan gunakan tenaga setempat. Itu satu contoh. Sampai hari ini tidak ada pemuda. Tapi ada kemarin kalau nggak salah Waduk Kopa. Quran kritis datang dia WA dengan saya. Pada PR saya bisa minta tolong nggak? Bagaimana generasi muda kita di Waduk Kopa ini punya kegiatan yang diminta misi fotokopi. Nanti kita kasih misi fotokopi. Kapan itu, Pak? Nggak. Kapan itu, Pak? Nggak. Saya sudah bicara, cuman kita ini sekali lagi kan nggak ada pengadaan misi fotokopi kita nih. Iya. Ini kita cari uang buat beli lagi. Nggak ada. Kalau tunggu pengadaan 2023 loh pengadaan, misalnya misi fotokopi ini kan, ya 2023 karena anggaran udah selesai 2022. Tetapi kalau masyarakat sangat butuh, kami bisa bantu dengan cara apa kami ini. Yang penting dalam rangka memberikan pelayanan pada rakyat. Nah ini baru dua, yang lain tidak ada pemuda. Nah, makanya jangan salahkan kami DPR dong. Misalnya mau hidupkan UMKM ya, tidak ada yang minta ke saya. Kalau ada pemuda datang, Pak Rafidin, Pak DPR, saya minta tolong bagaimana buatkan rombok 5-6, bagaimana pemuda kami bisa berdagang di pinggir pantai atau apa, bisa saya anggarkan. Ini kan tidak ada. Hanya ngomong di luar aja, mereka kan datang ke saya minta dong. Apa mungkin saya mau datangi mereka? Kan saya tidak tahu. Tetapi bagi saya, inilah dinamika politik. Berteriak tetapi tidak nyampe. Tidak nyampe ke kami. Nah untuk saya Pak dosen ini ya. Ya dari dulu saya udah paham keadaan itu. Yang diciptakan atau ini muncul. Mereka ini nggak berani datang ke saya. Mungkin mereka selama ini ya tidak senang dengan kami ya. Iya. Mau datang nggak enak. Satu-satunya cara membuat ya cerita yang tidak di lapangan. Padahal kalau mereka datang kita kasih. Banyak buat pemerintah 1,8 triliun APBD Kabupaten Bima. Dan saya yakin ya kepala daerah kita akan respon apabila ada kemauan dari rakyat, dari pemuda. Itu yang kita butuh. Pemuda yang kreatif, pemuda yang berinovasi. Ini kan tidak ada. Kita ini kan punya pemuda yang hanya pintar main Facebook besok saja. Caci maki. Mana ada PRP 3? Dulu Himdos demo perbaikan jalan diperbaiki oleh Bupati. Ya kami DPR bukan tidak bisa berbuat. Kenapa? Karena di sana banyak partai politik, Pak Dokter. Ya, kalau teriak satu lawan 30 kan tidak mungkin misalnya begitu, Pak Dokter. Tetapi kalau rakyat bangkit sendiri menuntut, saya yakin pemerintah juga akan berpikir kalau tidak memberikan gitu. Oke, terima kasih Pak Dewan. Jadi sambil minum, Pak. Iya, sambil minum aja. Pak dosen. Ini ada dosen juga kita ini ya. Saya tertariknya begini Pak Dewan dari beberapa jawaban Pak Dewan tadi. Terkait persoalan kurais kritis itu, ya kan, yang meminta mesin fotokopi dan kemudian Pak Dewan menjanjikan akan membelikan itu. Ya. Walaupun bekas, iya, udah beliau. Tapi saya udah bilang, tapi tidak jamin yang asli ya, yang baru ya. Kenapa? Karena ini mahal satu, yang kedua ini pribadi kami. Berarti begini Pak Dewan. Jadi ada 3 poin penting yang mesti harus kemudian dijawab oleh Pak Dewan ya pada malam hari ini. Pasca kampanye dulu. Pak Dewan pernah berjanji 2 poin penting. Satu, ya di tengah ditariknya Pak Dewan ambulan yang dulunya sebagai ambulan politiknya Pak Dewan, kemudian ditarik lagi oleh Pak Dewan. Pak Dewan lagi kemudian menjanjikan akan mengganti ulang dengan ambulan yang baru satu. Kemudian yang kedua, Pak Dewan ini menjanjikan akan membelikan eksavator untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga pada malam hari ini, saya tahu bahwa Pak Dewan itu memberikan janji terhadap kurais kritis. Akan membelikan mesin apa?
Fotokopi. Mesin fotokopi. Apakah akan bernasib sama dengan warga Zempungu? Oh ya. Dengan janji itu? Begini Pak Bagaimana Dokter. tanggapan Pak Dewan? Ya. Saya pikir begini Pak Dokter. Ini harus paham tentang politik itu. Dunia politik itu dunia janji dia, tapi harus tepati. Waktu saya kampanye, saya janji kepada masyarakat itu membeli eksavator itu untuk membuka jalan tani. Bukan beli gratis masyarakat. Mana ada anggota DPR yang beli gratis eksavator untuk kasih ke rakyat? Nggak mungkin. Itu untuk buka jalan tani, melayani rakyat dalam rangka membuka jalan tani. Ya. Sekarang 2 tahun saya buka jalan tani ini bisa dilihat, kita buka jalan tani setiap tahunnya. Kita tetap buka jalan tani setiap tahunnya. Nah, bicara eksavator ini, itu kan pribadi kami, pribadi saya sebagai DPR. Lalu saya berpikir, apakah saya bisa berbisnis ke rakyat? Apalagi di Sempungu ada juga sewa-sewa eksavator. Saya ini tidak mau berbisnis ke rakyat. Saya beli eksavator, misalnya, itu nilainya 1 miliar lebih, misalnya yang baru Pak Dokter ya. Pertanyaan saya, bisa nggak? Bukan tidak bisa. Karena saya sebelum jadi DPR itu saya bisa jual aset saya untuk beli eksavator. Tapi pertanyaannya, apakah setelah saya beli, saya anggarkan pokir saya sampai 1 miliar, buka jalan tani habis selesai, itu saya bisnis loh ke rakyat. Saya berbisnis loh ke rakyat. Kenapa? Kalau saya anggarkan 1 miliar, paling 300 juta saya manfaatkan untuk buka jalan tani. Saya masih punya untung 500 juta. Jalan tani ya. Sementara kebutuhan rakyat itu bukan saja jalan tani. Ada rabat jalan. Kan tidak boleh menggunakan eksavator itu. Ada pemasangan talut, ada semprot, ada mesin pompa air, ya, ada dermaga. Dan ini variatif kepentingan rakyat ini. Makanya saya rakyat ini kan hanya bisa bicara. Maka harus punya pandangan politik yang lebih jauh. Mau saya beli eksavator. Udah sulit, yang BK juga dapat. Tetapi ingat, itu saya bisnis loh. Misalnya, pokir saya tahun ini 1 miliar. Misalnya ya, saya anggarkan 500 juta untuk pokir. Jalan tani. 500 saya bagi lagi desa-desa lain. Ya. 500 juta saya pokir itu, paling ke dasar 150, 200 juta lah. Saya punya untung 250 juta. Nah, 250 juta itu kalau keuntungan saya, kalau saya arahkan untuk pembangunan lain bagi rakyat, maka rakyat akan dimati. Tapi kalau saya arahkan untuk pekerjaan jalan tani, saya memperkaya diri. Begitu Pak Dokter. Jadi jangan salah paham. Bicara mobil ambulan, itu mobil masih saya titip loh. Udah saya bongkar. Saya titip di Arif dari dulu. Cuman masyarakatnya tidak mau menggunakan. Kenapa? Kalau antar keluarga di Bima masyarakat ini maunya 5-10 orang, nggak bisa naik satu mobil itu. Mobil tidak ada saya tarik. Siapa bilang? Yang bilang saya menarik mobil itu orang-orang yang memang tidak suka dengan saya. Hanya sekelompok orang aja. Nah, makanya saya tidak mau buang waktu berpikir tentang kritikan itu, tetapi mereka tidak paham. Gitu loh Pak Dokter ya. Bicara kurang kritis. Tadi saya bilang, seorang politisi dipegang dari janji loh Pak. Hanya saja nanti ketika kami menepati janji, yang malu siapa? Saya nggak jadi masalah dengan rakyat. Tidak mungkin dong. Tidak ada DPR yang buat janji kalau tidak mampu tepati. Itu aja. Ya, kembali lagi sekali lagi Pak Dokter ya. Oke, Pak Dewan ini kan begini. Para video ini. Tapi ini saya tanya dulu, gimana jawaban saya dulu? Saya ini harus saya bertanya lagi. Jangan sampai itu kan polemik dari dulu. Ada orang, ada adik hanya satu potong manusia aja yang keluar Perpu. Itu gimana janji satu pembohong? Wah, itu pendusta. Sekali lagi, tidak ada politisi yang bisa hidup tenang bahagia apabila dia terlalu banyak janji tapi dia tidak bisa tepati. Udah, tidak ada. Jadi jika Pak Dewan bertanya ke saya terkait persoalan itu, saya pikir kalau saya yang menjawab, bagaimana dengan masyarakat yang lain? Jangan jawab. Ya, saya berharap masyarakat bisa menjawab setiap apa yang kemudian menjadi pernyataan Pak Dewan dari tadi. Tentu mulai dari ini kritisnya Pak Dewan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saluran pokir yang kemudian dilaksanakan oleh Pak Dewan. Kemudian yang ketiga adalah responnya terhadap beberapa generasi muda hari ini. Para Fidin ini kan sebenarnya bukan Dewan, Donggo dan Surumandi saja.
Tapi dapat 3. Tentu dapat 3. Ya. Ada Sanggar dan kemudian Tambora. Ya kan? Wow. Selama ini yang kemudian kita lihat bahwa perjuangan Pak Rafidin ini kan terletak pada 2 titik, 2 kecamatan. Donggo dan kemudian ya itu pun sekaligus ya. Tambora. Bagaimana dengan Donggo, Sanggar, Tambora? Ya, Sanggar dan Tambora. Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaan ini. Bagus ya. Ini tajam, Pak. Begini. Tadi saya udah jelaskan sejak awal bahwa APBD kita 1,8 triliun. Ya. Belanja publik itu nggak sampai 30%. Belanja aparatur pegawai itu 70%. Itu udah saya sampaikan. Ini maknanya luas. Belum lagi dengan keterbatasan pokir kita. Ada 600, 800 juta, 1 miliar. Bagaimana kami bisa memberikan jawaban pembangunan terhadap rakyat sementara kita ini dibatasi dengan itu? Justru memang saya melihat ada semacam diskriminasi pemerataan anggaran dari pemerintah daerah ini. Kami merasakan itu. Coba tidak ada pokir kami, mau nikmati apa rakyat Donggo Sormandi? Tidak ada. Program dari pemerintahan langsung tidak ada. Makanya kemarin itu saya contoh ya. Saya udah masukkan proposal sejak tahun 2020 untuk pelebaran jalan Waduk Kopas sampai Kala. Itu kata salah seorang pejabat ya di PU sudah diusulkan ke kementerian untuk pelebaran jalan itu. Tapi saya tanya lagi tidak ada. Makanya saya itu ngomel itu. Daripada beli BBM 5,7 miliar, daripada beli menjamu 3 tamu datang sampai 2,7 miliar, terus beli gas LPG ratusan juta. Kenapa tidak kita sisihkan gitu loh porsi anggaran itu ke pembangunan yang kami tuntut tadi, pelebaran jalan dari Waduk Kopas sampai Kala itu tadi. Makanya mudah-mudahan 2023 ini kita usulkan lagi. Ya kita ribut. Atau apa nanti kita lihat. Lalu pokir kami ini kan terbatas. Tidak bisa kami bawa ke Sanggar lagi, ke Tambora. Di sana juga ada DPR. Ini juga menyangkut masalah etika politik bagi kami. Etika politik bagaimana? Kita jaga perasaan sama DPR. Yang paling utama alasan adalah anggaran dari mana? Anggaran kita dari mana? Ya, Pak Dokter bisa tanya kepada camat, rematik kecamatannya. Tanyakan, ada nggak sebagian atau satu titik aja usulan di tingkat kecamatan yang disetujui atau diterima atau dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima? Hampir nol, nggak ada. Makanya bagi saya itu percuma juga. Apa-apa begitu buang-buang uang juga. Siapa? Kenapa percuma tidak direspon? Makanya kami tidak bisa, bukan tidak bisa. Saya contoh Pak Dokter ya. Beberapa waktu lalu saya kasih mesin semprot ya kepada warga-warga miskin. Itu bukan pengadaan loh Pak. Itu beli pribadi saya itu. Ini baru-baru ini kita kasih sampai 5-6 biji ya. Itu beli pribadi saya. Tidak ada pengadaan semprot. Kita beli pribadi untuk rakyat. Kalau tidak kasih juga kita mulai ini rakyat dengan apa? Gitu loh Pak Dokter ya. Makanya bicara pengabdian terhadap rakyat ini ya. Kalau kita berharap dari APBD, jangan mimpi kita bisa melayani kepentingan rakyat semuanya. Ini harus ada perjuangan secara pribadi dari kita, pengorbanan. Bagi saya bahwa pengabdian ini adalah kesempatan saya untuk lebih banyak bersedekah kepada siapa. Bicara kepentingan 2004 saya tidak mau. Masih 2 tahun. Banyak orang bilang nanti Pak Rafidin, ada juga data Pak Rafidin, tolong bantu saya, nanti kita bantu Pak Rafidin 2024. Kalau begitu Bapak minta, saya tidak mau bantu. Nggak usah bahas 2024, masih jauh. Kita mengabdi aja dulu. Toh juga nanti manusia bisa berubah pikiran 1 jam atau 1 menit ketika dia tidak suka. Apalagi di era-era medsos gini ya. 10 kali kita kasih, 1 kali tidak kita kasih, dia benci kita. Nanti ya DPR apa sewai dan sebagainya. Begitu Pak Dokter ya. Ya. Jadi saya anggap, jadi entah ini bentuknya klarifikasi dari Pak Dewan ya, di tengah isu atau problem yang kemudian terjadi di daerah, ataupun sinisnya kepercayaan
masyarakat, generasi dan kemudian yang lainnya terhadap Dewan hari ini. Lebih-lebih khusus ITA, ya kan, khusus ITA yang dianggap itu sebagai sok kritis gitu kan, sok itu pokoknya sok-sok gitu kan. Begini Pak Dewan, Mata lebih ini mungkin ini poin terakhir. Tentu Pak Dewan ini kan ya selepas dari Pak Dewan harus berpikir ke depan akan menyiapkan generasi-generasi potensial ya, sebagai yang akan menyuarakan hak dan kepentingan rakyat baik di Dapil 3. Kira-kira bagaimana harapan Pak Dewan? Untuk yang mana dulu nih ya? Iya. Untuk generasi maksudnya ini ya ada generasi kita bina di sana. Iya. Ya. Saya ini di Partai Amanat Nasional, Pak. Dulu saya masuk di Partai Amanat Nasional ini, saya tertarik dengan sosok figur Amin Rais satu, yang kedua ada Muhammadiyahnya di sini. Ya. Nah sekarang kader kami di PAN juga itu ada yang bisa berubah warna. Makanya kalau menjadi seorang politisi, jangan menjadi politisi kutu loncat gitu, loncat sana loncat sini, ya, merasa tidak puas dan sebagainya, hanya berubah-ubah, tidak bisa. Kenapa? Seorang politisi kalau dia bisa merubah warna setiap saat, maka dia tidak akan bisa dipegang omongannya. Kenapa? Tidak konsisten. Polisi itu konsisten. Ya, kalau pertanyaan misalnya takut bersaing dan lain sebagainya, risiko politik itu begitu pada toh. Ya? Cuman bagaimana kita membina ya generasi-generasi kita ke depan ya. Kita ini punya generasi, punya orang yang kami anggap, tidak mau saya main comot-comot sana comot sini, yang akan jadinya nanti tidak sesuai dengan harapan kami. Iya. Pertama, menjadi politisi harus memiliki nawa itu. Lihat dulu, Pak. Anda ini, kita ini mau jadi DPR itu mau apa? Mau cari harta? Mau popularitas? Atau mau wadi? Tapi kalau kita ini mau misalnya mau menjadi anggota DPR supaya kita bangga-bangga, ya, satu, atau yang ya kasarnya kita mencari harta begitu banyak, rakyat kita lupakan, ya silakan. Tapi kalau saya ini ya, saya sebelum jadi DPR itu saya udah berbuat untuk rakyat. Jadi saya tidak heran Pak Doktor ya. Makanya kalau saya bangun kader, melihat kader, ini saya harus lihat sejauh mana dia punya kepedulian pada orang lain. Politisi nih, tanpa harus memandang dia ini partai mana dan partai mana. Nggak mau tahu saya. Ini orang dia punya memiliki ini rasa iba. Seorang politisi itu dia harus punya rasa dia. Di saat dia berdiri dengan siapapun, dia harus bisa punya rasa, punya perasaan. Misalnya ini ya, saya anggota DPR, Pak Mama seorang doktor, kita hadir di undangan nikah, ini salah satu contoh nih, salah satu contoh. Tetapi kita kursi cuma satu, atau paling tidak saya datang lebih dulu, Pak Dokter datang belakangan, nggak ada kursi. Sebagai anggota DPR wakil rakyat, dia harus siap untuk berdiri. Silakan Pak Dokter, saling menghargai. Persoalan diterima atau tidak nanti, yang penting kita harus apa ya, mengungkap, memperlihatkan. Itu jangan dibuat-buat, nggak boleh dibuat-buat begini. Makanya kalau kita ini memberikan sesuatu pencitraan, contoh saya, kenapa saya memberikan sesuatu? Ada orang bilang, itu Rafidin itu terlalu ria apa emang? Bukan. Ada Tuhan yang akan menilai Pak Dokter, ria ataunya kita ini. Tetapi ini memang kita mencoba mengajarkan, baik sesama anggota DPR, maupun para kaum dermawan yang punya kemampuan, agar kita juga saling memberikan, mengasihi gitu, Pak. Itu sekali lagi Pak Dokter. Jadi DPR ini, wakil rakyat ini bebannya berat. Apa bebannya? Bebannya kita itu adalah kita tidak bisa melayani rakyat. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan. Tapi itu sebagai konsekuensi juga. Iya, konsekuensi. Tetapi itu tadi saya bilang,
kita ini punya sistem. Pemerintah punya sistem. Ya. Misalnya sekarang, tahun ini kita ada pekerjaan. Rakyat butuh sekarang, kan tidak bisa. Harus ada waktu dia untuk mengerjakan itu kan. Nah, karena pemerintah punya sistem. Ya. Tapi rakyat ini kan tidak mau tahu. Oh, kita butuh sekarang dan lain sebagainya. Banyak aja alasannya kan. Nah, makanya jangan salah gitu. Ketika kita dikritik, dibilang ini itu, udah biasa konsekuensi politik itu begitu, Pak Dokter. Oke, terakhir Pak Dewan. Tentu saya sebagai generasi muda dan teman-teman yang lain yang mungkin menonton video ini nanti ingin menumbuhkan jiwa-jiwa kritisme, kemudian jiwa-jiwa sosial yang tinggi, kemudian kepekaan terhadap kehidupan sosial, ya. Jadi saya menginginkan Pak Dewan memberikan spirit baru untuk generasi-generasi kita ke depan, ya, agar generasi-generasi kita ini ya tidak dianggap sebagai generasi yang hedonis, kemudian apatis dan lain sebagainya. Ada harapan besar saya terhadap generasi kita sekarang. Di Bima ini banyak dokter, apalagi S2. Kalau dulu tuh tidak ada bisa dihitung jari seorang dokter. Sekarang seumur Pak Ama aja udah seorang dokter. Artinya bahwa tingkat kemauan kita ini untuk sekolah lebih jauh, lebih tinggi itu besar. Tetapi jangan salah. Ada juga seorang dokter atau seorang oknum ya, yang magister ya ada. Dia mengkhianati diri sendiri. Senang-senang. Munafik sendiri seperti apa? Sesuatu kebenaran yang dia lihat, tapi dia menganggap salah. Contoh aja, kami aja mengkritisi pemerintah aja nih, orang-orang yang ada juga yang caci maki kami. Malah kami dibilang sinting dan sebagainya. Ada juga sesama anggota DPR yang bilang kita juga sinting, ya itu sinting Rafidin itu. Ada juga Pak, sama-sama DPR loh ini. Lalu saya bertanya, sinting saya di mana? Sambil lihat itu Pak. Ya, sinting saya di mana? Nah, yang bilang begitu tuh kekuasaan. Dia berada di sekitar kekuasaan itu. Jadi saya nggak heran Pak Dokter. Cuma ada harapan besar saya untuk generasi, khusus generasi kami di Dongo dan Suramadu. Bila kita punya kemauan untuk mengabdi, maka mengabdilah sejak sekarang. Terus bersama rakyat, jalan dengan apa yang Anda bisa buat, silakan berbuat. Masyarakat itu tidak bodoh. Contoh ada bisa di kampung kita Pak Dokter ya, kita banyak ngomong, tetapi diri sendiri kita aja kita ini tidak bisa urus gitu loh. Bagaimana rakyat bisa percaya? Jadi masyarakatnya udah ada bodoh. Oleh karena itu ya, bagi generasi muda kita, mari kita lihat Bima ini. Ya, lihat sekitar kehidupan kita dulu. Apa yang terjadi? Ini apa penyebabnya? Lalu apa harus kita berbuat? Ya mulai sekarang harus bangkit. Ya, pemuda kita harus bangkit, memperbaiki diri kita, memperbaiki. Kalau kita salah tadi melangkah, maka kita perbaiki kan belum terlambat. Belum terlambat lah. Ya, salah satu yang saya harapkan itu, silakan gunakan akal pikiran itu ketika melihat ada kesalahan, kritisi. Ya. Lalu perbaiki apa yang kita bisa berbuat. Itu harapan besar saya. Kenapa? Karena yang saya lihat akhir-akhir ini yang blokir jalan itu anak muda semua loh. Mahasiswa, ada orang dari sekolah yang blokir jalan ini, yang sarjana. Ada yang kuliah 7, 8 tahun, 9 tahun. Turun aksi blokir jalan. Apakah Bapak anti kritik? Bukan, bukan anti kritik. Saya bangga. Cuma jangan blokir jalan. Akan merugikan orang banyak gitu loh Pak. Tapi sekali lagi ya, untuk keluarga kita ada Dongo Suramadu, tidak ada blokir jalan. Dulu ada lah ya blokir jalan di Suramadu ada ya. Tapi sekarang udah sadar, inilah kebanggaan saya, generasi kita ini udah paham tentang keadaan ini. Kenapa? Blokir jalan akan merugikan orang banyak. Blokir jalan bukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak tertentu, terutama pihak aparat keamanan, kalau merasa tidak puas dengan penegakan hukum atau pelayanan pemerintah dan lain sebagainya, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dewan. Iya, terima kasih sama-sama, Pak Dokter.
luar biasa penjelasan Pak Dewan dari tadi. Artinya kan ini menjawab setiap anggapan, ya kan, dan lain sebagainya terhadap Pak Dewan. Termasuk memang beberapa pertanyaan tadi yang kemudian saya lontarkan itu bagian daripada itu gambaran umum, ya dari beberapa animo masyarakat ini Pak Dewan itu sendiri. Oke teman-teman sekalian, saya berada dengan Pak Dewan ini tentu bukan semata-mata untuk menunjukkan kualitas kita, gitu kan, baik kritis kita terhadap kritiknya Pak Dewan ya, jiwa kritisnya Pak Dewan terhadap setiap problem kebijakan yang kemudian dilakukan oleh eksekutif, tetapi ini semata-mata menumbuhkan semangat kita sebagai the young generation, generasi-generasi baru, agar ke depan DPR itu tidak lagi menjadi DPR yang kutu, ya, tetapi DPR yang belajar merangkak dan kemudian belajar terbang, mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Tentu hal ini juga akan memacu adrenalin berpikir bagi generasi-generasi muda ke depan. Mudah-mudahan ke depan akan tumbuh Rafidin baru. Terima kasih. Yang memiliki gaya berpikir yang hebat, kritis, memiliki jiwa kritis yang berbasis data dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman sekalian, jika setelah menonton video ini, teman-teman sekalian harus memberikan komentar, baik terhadap pribadi, bukan personal, mohon maaf, baik terhadap kinerja Pak Rafidin, ini sebagai acuan saja agar ke depan Pak Rafidin ini selama kurun waktu 2 tahun ke depan bisa introspeksi diri, ya. Jadi bukan kebijakan ya, hal-hal produktif apa sih yang mesti harus kemudian dilakukan oleh Pak Rafidin ini agar mampu untuk membenahi atau merespon setiap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kemudian generasi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dewan. Terima kasih luar biasa Pak Dokter. Waktu hampir 1 jam mungkin ini. Siap, luar biasa. Ke depan Pak Dewan menjadi the young generation untuk DPR provinsi. Terima kasih. Insya Allah pasti. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuntun Nari Japo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah nonton di channel Khairul Amar Official. Khairul Amar Official. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Siap.